Anak-anakku sekalian, Ibu petani hari ini sedang tidak ingin membicarakan tentang pertanian. Karena sesungguhnya juga Ibu petani tidak mengerti tentang pertanian. Aku bersama sobat akrabku yaitu Tuan Kera. Kami ingin mendiskusikan tentang sebuah buku tulisnya kebangsaan Mesir, dan aku sangat suka dengan buku ini. The title is Yaps. Aku lupa bahwa aku perempuan. Pertama aku mau cerita dulu bagaimana aku bisa berjodoh dengan doi. Doi, ya, doi. Aku jalan-jalan lah tuh, taktuk. Jadi aku kelilingin tuh si Gramedia itu ya, si tokoh Gramedia ini, si tokoh bukan tokoh tapi tokoh Gramedia ini. Aku kelilingin tuh di bagian novel, yang padahal aku tuh nggak terlalu suka novel, tapi karena baca satu ini, jadinya aku mulai suka tuh novel kayak gitu kan. Nah terus akhirnya aku bertemulah dengan si buku bersampul hijau ini yang bertuliskan aku lupa bahwa aku perempuan. Awalnya sih aku biasa-biasa aja, di hati aku tuh kayak biasa aja sih bukunya, tapi sisi lain juga kayaknya penasaran sedikit, benar-benar sedikit gitu. Nggak se-excited aku untuk baca buku yang satu ini, gengs. Aku baca sinopsisnya, cerita sedikit tentang tokohnya, tentang ambisinya, tentang karir dan tentang cinta, di mana dia itu berperang sama diri dia sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya aku kayaknya menarik nih buku nih, kayaknya oke lah aku beli dan akhirnya aku baca gitu. Kalau menurut kalian tertarik nggak kalau lihat covernya? Kalau aku sendiri sih kurang ya, karena seakan-akan tuh dalam buku ini itu benar-benar kayak berbaunya serba serius gitu. Padahal dalam bukunya nggak terlalu, dan bahasanya juga ringan, mudah dipahami. Kok udah sampai situ aja, kan ini ceritanya jodoh sama buku, belum isinya kawan. Jangan sampai kau orang Melayu jadi orang Medan. Tabok nih. Masuk nih ya ke penulisnya. Beliau ini udah punya banyak banget karya tulis, bahkan udah sampai difilmkan. Beliau udah meninggal di tahun 1990. Jadi kebayangkan seberapa tuanya buku ini. Bahkan aku pun belum lahir. Bayangkan bro, bayangkan seorang penulis ini dia udah meninggal dan bukunya sangat-sangat bermanfaat. Kayak oh my god, aku salut. Kita harus give applause sama penerjemahnya. Diterjemahkan ke Indonesia dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, mudah dimengerti. Terima kasih banyak Mas Syahid. Mungkin aku ringkas dulu kali ya cerita dia ini. Jadi sih ceritanya, si tokoh aku dalam buku ini, dia seorang perempuan namanya Suad yang berusaha melawan culture di Mesir ataupun stigma-stigma yang mengakar di masyarakat bahwa wanita itu hanya memiliki wewenang untuk mengurusi rumah tangga aja dan tidak memiliki wewenang untuk berkarir seperti yang laki-laki lakukan. Nah, dia ini melawan stigma tersebut. Kayak bertanya, kenapa sih wanita nggak boleh? Harusnya wanita boleh lah, kayak gitu kan. Dia juga mengalami nih dinamika dalam culture di keluarganya. Contohnya, kakaknya itu sangat hebat lah, sangat luges dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kakaknya sangat teramat, sangat mengerti urusan rumah tangga, apa segala macam. Sedangkan dia itu bisa dikatakan dia lebih tertarik dengan olahraga. Bisa dikatakan tomboy mungkin ya, yang biasanya cowok-cowok lakukan. Terus dia juga nggak pandai dalam hal mengurus rumah tangga, kayak bersih-bersih segala macam. Si Suad ini dari kecil dia itu hobi banget belajar, hobi banget baca buku dan baca buku. Kehidupan dia itu hanya satu, belajar dan belajar. Dia nggak punya waktu tuh untuk mikir yang lain. Pokoknya ambisi dia adalah belajar dan belajar. Kebayang nggak seorang manusia yang dia hanya punya ambisi, pemikiran, cita-cita, nafsu untuk belajar, kayak baca buku terus tanpa dia memperdulikan yang lainnya gitu. Bahkan susah untuk terbersit hal-hal lainnya seperti dia itu memiliki banyak prestasi. Dia menjadi orator, dia menggerakkan gerakan-gerakan wanita, dia aktif dalam gerakan-gerakan perpolitikan. Bayangkan itu masih SMA coy.
Kita aja kayak demo di jalan itu kuliah lah ya, udah jadi mahasiswa. Sedangkan tokoh aku, si Suat ini dalam buku ini, dia menjadi orator ketika dia SMA. Selain itu, buku ini juga nih menjelaskan, mengulik, mengupas habis sampai ke kulit-kulitnya, bulu-bulunya. Enggak, ini tentang buku bukan ayam ya. Oke, lanjut. Ya, tentang perpolitikan di Mesir pada saat itu. And you know what, baby? Kayak aku ngerasa dengan cerita politiknya di sini tuh, aku rasa setiap negara mengalami hal yang sama, dinamika-dinamika yang sama, hanya saja dengan tokoh yang berbeda. Menarik lainnya tentang perpolitikan di sini. Ketika dia orasi itu ya demo lah, pokoknya gitu lah ya demo. Nah besoknya hal yang lucu adalah sekolahnya ditutup oleh pemerintah. Lucu kan? Lucu kan? Politik coy. Seiring dengan waktu, dia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, sangat dikagumi, sangat dicintai, sangat disukai oleh banyak laki-laki nih. Hingga suatu hari, dia tertarik dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hamid. Abdul Hamid ini adalah suami pertamanya, gengs. Dia mulai menaruh hati lah dengan Abdul Hamid. Mulai nih, diri dia didominasi oleh perasaan. Yang tadinya dia selalu menjunjung tinggi logika, akhirnya mulai perlahan-lahan dia melemah logikanya karena perasaannya lebih mendominasi gitu. Apalagi perempuan soal cinta itu mau dibangun logika segede, setinggi, sekuat apapun, aku yakin banget sih wanita manapun itu pasti bakal ya goyang lah, goyang udah kayak gitu lah goyangnya, ya kan? Ya aku juga wanita, iyalah wanita. Dia jatuh cinta kepada Abdul Hamid karena aku bisa katakan tanda kutip logikanya jatuh cinta dengan logikanya Abdul Hamid. Bayangkan logikanya nih, logikanya dia cinta sama seorang laki-laki itu karena logikanya dulu yang dulu. Karena logikanya nih yang jatuh cinta, bukan oh my god, oh bro, you are so handsome. Oh bro, you are so rich. Oh my god, Asian crazy rich. Kenapa? Karena dia melihat, Abdul Hamid itu melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Itulah kenapa dia menjadi jatuh cinta dengan Abdul Hamid. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Mereka dikaruniai seorang anak. Nah, karena pandangan mereka berdua yang berbeda, sehingga mereka mengalami masa rumah tangga yang bisa dibilang low bed lah. Anjlok, goyang, goyah, badai. Bahasanya apa sih? Siluman buaya. Abdul Hamid ini berpikiran wanita itu ya harus di rumah tangga bro. Ngurusin gue dong bro, gue pulang-pulang nih habis kerja, please lah. Urus gue bro, layani gue bro. Sedangkan si Suat ini, dia punya pandangan yang bro, please bro. Please suamiku, please ya Habibi. Kita harus kerja sama ya Habibi. Bagaimana aku istri Habibi, kamu suami. Dan kita dikaruniai anak. Aku ini berkarir ya Habibi, kamu juga kerja. Kalau di rumah ya aku tok kerja, aku juga pengen tok berkarir. Dan kamu menuntut aku di rumah untuk aku segala-galanya tanpa kamu bercimpung ya Habibi. Bagaimana aku bisa ngurusin semua ya Habibi? Aku gak bisa. Please, aku gak bisa. Please, aku gak bisa. Nah, itu gengs ceritanya mereka bisa goyang-goyang gitulah. Nah, akhirnya seiring menanjak, meningginya karir si Suat ini, akhirnya dia ngerasa capek. Kok si suamiku ini gak ada mau bantu-bantunya, padahal dia udah punya anak. Ngurusi anaknya tok loh, gak mau, piye tok. Nah, kok Jawa kok keluar ya? Nah, akhirnya nih dia perang dengan dirinya sendiri. Dia menimbang-nimbang, kira-kira mana nih yang harus gue pilih nih? Ini rumah tangga gue masa harus hancur? Gue udah punya anak nih bro. Tapi karir gue juga tinggi. Masa terus gue sebagai wanita terpelajar, sekolah tinggi, terus mimpi-mimpi gue harus terbenam gitu aja bro di rumah tangga gue bro. Ya enggak lah bro.
Nah, kira-kira kayak gitulah si Suat tuh kayak gitu. Nah, akhirnya si Suat pada suatu malam, suatu hari dia duduk bersama dengan suaminya Abdul Hamid dan mereka sambil diskusi lah, Habibi, Abdul Hamid, kayaknya aku sudah tidak merasa nyaman lagi lah, aku sudah tidak merasa oke lagi dengan hubungan kita. Lalu Abdul Hamid jawab, maksud kamu gimana Suat? Maaf, maksud kamu gimana? Nah, terus si Suat menjawab, sepertinya pernikahan kita harus akhiri, gitu, harus diakhiri. Akhirnya Abdul Hamid pun menyetujui. Semudah itu ya. Ya udahlah, urusan rumah tangga orang apa sih? Dan romantisnya bro, ketika mereka nih lagi ngobrol tanpa debat tentang perceraian, tahu nggak apa? Mereka berpisah dengan ciuman. Pokoknya kayak oh my god bro, bercerai loh bro, bercerai dan mereka berpisah dengan ciuman untuk yang terakhir kalinya. Dan nyes banget nih si Abdul Hamid bilang gini pas perpisahan mereka, Suat, sebetulnya kamu adalah wanita lemah, sis. Bro, kamu adalah wanita lemah. Si Suat ini adalah wanita lemah, bro. Dan sedangkan si Suat ini, dia merasa dia adalah wanita kuat. Prestasi gue banyak. Maksud lo bilang gue lemah apa sih? Tapi itu hanya dia sembunyiin dalam hati dia. Nah, yang aku suka dari si Suat ini, dari tokoh aku ini, dia bersedia untuk menjadi pembicara di organisasi manapun yang pada saat itu politik Mesir masih banyak banget ideologi, bukan masih ya, tapi ideologi itu berkembangnya pesat di sana banyak, sedangkan nih Mesir sendiri pada saat itu belum memiliki ideologi yang ibaratnya menancap lah untuk menjadi dasar negara mereka. Sama lah ceritanya, sejarahnya kayak sejarah Indonesia kan. Jadi ideologi kiri lah, saling rebutan ideologi lah, mana yang akan dijadikan ideologi bangsa lah. Seperti itu. Tetapi uniknya dia nggak mau untuk menjadi anggota di suatu organisasi manapun. Walaupun udah banyak banget yang nawarin dia itu untuk jadi anggota organisasi itu, but she said no bro, no. I think I need to neutral bro. Oh my god ya. Jadi dia berpikir pokoknya dia harus netral, dia nggak boleh bergabung menjadi anggota pada organisasi manapun, satupun. Karena cerdasnya dia melihat kondisi politik Mesir pada saat itu sangat rentan untuk nama baiknya. Jadi yang dia jaga bertahun-tahun itu adalah nama baiknya. Hingga pada suatu hari dia jatuh cinta lah pada seorang laki-laki yang bernama, kita buka dulu ya, yang bernama Adil. Lagi-lagi nih bro, dia jatuh cinta kepada Adil karena logikanya jatuh cinta pada logika Adil. Wahai sahabat-sahabat hamaku, kenapa dia bisa jatuh cinta nih? Kenapa logikanya bisa jatuh cinta kepada logika Adil? Karena dia melihat Adil itu memiliki cara berpikir yang sama kayak dia, terbuka. Kalau wanita tuh juga harus seperti ini, laki-laki juga harus seperti ini, terus juga dalam perpolitikan harus seperti ini, segala macam. Pokoknya match urusan daya pikir mereka, nalar mereka, terus kayak ambisi mereka tuh match banget kayak gitulah, match tuh, sehingga itu menimbulkanlah kenyamanan di hati Suat terhadap Adil. Tapi Suat menolak untuk menikah bersama Adil ketika Adil memintanya untuk menikah dengan beliau. Padahal dia udah nyaman, dia udah jatuh cinta. Tapi apa? Dia kesampingkan hati dia itu di ataskan logika dia. Cerdasnya dia juga melihat kondisi politik saat itu. Jadi Adil ini seorang sama kayak Suat, dia berkecimpung yang begitu dalam politik sehingga dia, cuman bedanya si Adil ini seorang anggota dari kelompok ya bisa dikatakan sayap kanan atau sayap kiri lah. Jadi kadang ya tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya lagi musimnya di sayap kanan ya Adilnya aman, tapi kalau
pemerintahnya lagi di musimnya lagi di sayap kiri, ya kira-kira orang kayak Adil bisa masuk penjara kayak gitulah ya. Nah itu lucu kan, nah penasaran kan. Nah terus habis itu cerdasnya si Suad, dia melihat kondisi politik yang seperti ini dan dia melihat status Adil nih sebagai anggota dari organisasi tertentu. Akhirnya Suad memilih untuk tidak. Nah karena perasaan dia sebetulnya udah dalam sama Adil, dia carilah pelampiasan calon lain untuk menjadi suaminya. Bertemulah dia dengan kawan lamanya dia nih, namanya adalah Dokter Kamal. Jadi Dokter Kamal ini adalah dokter yang menangani penyakit-penyakit di keluarganya. Jadilah mereka bisa bertemu kayak gitu. Awalnya mereka kawan lama kayak gitu, ketemu lagi. Nah, akhirnya dia berbincang-bincang sama Dokter Kamal, berbincang politik lah, berbincang tentang kesehatan lah, segala macam. Akhirnya lagi dan lagi logikanya jatuh cinta pada logikanya Dokter Kamal. Kenapa? Karena Dokter Kamal ini menurut dia melihat politik itu dengan jalur netral, sama sepertinya pikirannya juga terbuka. Jadi Dokter Kamal ini tahu tentang politik, tahu tentang pengetahuan ini, tahu tentang ini, tapi cuma sebatas untuk tahu dan untuk dia pahami. Tapi untuk berkecimpung, no way, I'm not, yeah, bah, what is that, bah. Jadi kayak dia cukup tahu aja, tapi dia nggak mau berkecimpung karena dia cinta juga dengan dunia kesehatan, dunia kedokteran. Lucunya lagi adalah kenapa dia menerima Dokter Kamal sebagai suaminya. Jadi dia sama Dokter Kamal itu memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu catat baik-baik. Pernikahan itu adalah waktu luang. Bagi mereka berdua ya, bagi Suad, pernikahan itu adalah waktu luang. Sedangkan dia nggak punya waktu luang, makanya dia cerai sama suami pertamanya nih. Karena dia nggak punya waktu luang, makanya dia nggak siap untuk mencintai laki-laki kayak gitu, untuk yang lama-lama laki-laki kayak gitu. Nah, si Dokter Kamal sama, dia juga menilai pernikahan juga adalah waktu luang. Karena kesamaan nih, logikanya match tadi nih, akhirnya mereka memutuskanlah untuk menikah. Begitu. Nah, mereka jalani sama kayak pernikahan pertamanya. Rada goyang, bro. Ya maklum, pernikahan pasti ada goyang-goyang kayak layang-layang kan. Awal-awal layang juga harus goyang dulu baru dia tinggi, anginnya tenang kan. Nah, awal-awal goyang-goyang, lobang-lobang, kadang jatuh dulu habis itu naik lagi kayak gitu. Nah, terus nih, cuman alasannya bercerai dengan Dokter Kamal itu berbeda, tetapi latar belakangnya sama. Dia berpikir tentang, wah karir politik gue gimana nih? Gue udah sejak lama nih bro, memupuk karir politik gue, nama baik gue, logika nalar gue, ilmu pengetahuan gue. Oh my god ya, kayak gue udah jadi dokter bro buat naik ke sisi ini. Dan terus mesti gue harus kayak lumba-lumba ikan surut gitu ya, laut yang bisa surut ya gitu. Nah terus udah kan, tetapi mereka cukup romantis karena kan si Suad ini nikah sama Dokter Kamal ini ketika Suad ini udah jadi Dewan Perwakilan di Mesir. Jadi dewan, udah tinggi lah jabatannya kan. Nah, otomatis lah dia punya nama baik. Nah, terus abis itu si Dokter Kamal juga ikut cara bermainnya Suad. Suad juga ikut cara bermainnya Dokter Kamal, dalam tanda kutip cara bermainnya kayak Suad nih punya pesta, punya undangan makan rekan-rekannya ke rumahnya atau dia yang diundang sebagai seorang wakil gitu kan. Suaminya harus ikut dong, nggak mungkin nggak kan, jadi suaminya harus ikut. Terus juga begitu juga sama Dokter Kamal, kalau ada acara si Suad juga ikut. Lama-kelamaan mereka terbentur, mungkin jasmaninya juga capek ngikutin cara main satu sama lain, ego satu sama lain segala macam. Sampai akhirnya si Dokter Kamal yang menceraikan si Suad. Jadi kayaknya gue udah nggak bisa lagi nih bro, kayak gitu. Terus
si Suat ini tetap nih mempertahankan. Dia mempertahankannya sebetulnya karena nama baik dia, bukan karena cinta atau apa. Dan itu juga diungkapkan oleh Dokter Kamal. Sedih nggak bro kalau misalkan kayak gitu ya? Ya, oh my god, ya I can't. Oh yeah. Terus ceritanya si Dokter Kamal ini hal yang romantisnya ya. Jadi si Dokter Kamal ini bilang kayak gini coy. Ya, dia melepas Suat dengan hati yang ikhlas tenang. Justru bukan karena Suat itu nggak bisa jadi istri yang baik buat dia. Justru dia nggak mau mengekang Suat, mengekang ambisi-ambisi dia, mengekang mimpi-mimpi dia yang hebat di dalam rumah tangga ini, yang dimana Suat itu mesti taat pada suaminya. Sehingga kata Kamal, iya Dokter Kamal, ya udah deh gue lepasin lu aja, soalnya gue ngelepasin lu bukan karena gue benci lu, kok enggak, justru karena gue cinta lu, gue sayang sama lu, gue tahu ambisi lu, gue tahu mimpi lu, dan gue tahu lu mau jadi apa. Kalau lu sama gue, lu bakal terpenjara selamanya di dalam predikat suami istri. Jadi lebih baik gue sama lu pisah, biar kita punya ketenangan satu sama lain, kayak gitu. Terus si Dokter Kamal ini bilang, kamu akan jadi wanita hebat. Kamu nggak menjadi istri aku bukan berarti kamu nggak hebat. Justru rakyatmu akan melihat kamu itu hebat karena rakyatmu melihat kamu juga manusia biasa. Sehingga itulah kamu hebatnya. Dan aku yakin kamu adalah wanita yang sangat hebat. Kamu akan menjadi wanita pertama Mesir yang membawa perubahan besar di Mesir tentang kewanitaan, kayak gitu, tentang derajat wanita, tentang kedudukan wanita dan sebagainya. Nah, terus di perceraian dia yang kedua ini barulah dia berpikir juga tentang anaknya yang diurus sebetulnya itu oleh ibunya, bukan dia. Padahal nih mereka serumah, tapi dia ibaratnya gimana ya, hanya peduli sama diri dia sendiri, nggak terlalu care lah sama anaknya kayak gimana perkembangannya, itu nggak detail dia tahu. Pokoknya yang dia tahu ya itu tadi, belajar menyiapkan tesis doktor dan politik kayak gitu. Nah terus abis itu barulah dia kayak mikir, merenungkan, ternyata nih urusan rumah tangga ternyata sulit juga, bahkan lebih susah dari urusan politik gue coy. Kayak membina rumah tangga ternyata nggak semudah itu, nggak semudah logika yang gue bangun bro. Dia sudah merenung seperti itu, dia juga merenung tentang anaknya, barulah dia mulai mau ikut campur dalam urusan anaknya, yang anaknya dia sedihnya adalah anaknya tidak dekat sama dia tapi lebih dekat sama ibu tirinya, kayak gitu. Pelajaran yang bisa aku ambil, yang pertama, nggak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang sesukses apapun, mereka pasti punya kegagalan di sisi lain. Orang yang sukses dalam hal kepemimpinan bisa jadi dia malah gagal dalam keluarganya. Orang yang sukses dalam hal harta bisa jadi dia gagal dalam memaknai hidupnya. Orang yang sukses dalam rumah tangganya bisa jadi dia gagal menjadi perempuan seutuhnya. Gitu sih intinya. Sebisa-bisa kalian lah ya ngambilnya ya. Emang sih bahasa aku tuh nggak kurang lah, tapi semoga dengan humoris aku yang ketidakjelasan ini, saudara-saudara hamaku bisa mengambil hikmahnya dan ceritanya. Dan kalau kalian mau detailnya, baca aja, beli aja ini di Gramet. Kalau kalian di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung, kalian bisa pinjem ke aku, it's okay, never mind. Terus jangan lupa lah ya subscribe YouTube gitu kan. Ibu petani ini butuh pemuja subscribe. Udahlah, sekian ya.